Selamat pagi, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus, Shalom Aleichem. Hari ini, hari Senin tanggal 26 September 2022, saya Pendeta James Dungus dari Gedung Gereja Gemim Sion Madidir Ure, melalui suara Fajar Sion mengajak saudara-saudara untuk beribadah bersama. Membuka ibadah kita saat ini, mari kita mengangkat pujian lagu yang berkata, "Ku akan selalu bersyukur." Ku akan selalu bersyukur kepadamu Yesus Tuhanku, yang menanggung semua dosaku, karena kasih-Mu yang besar. Betapa agung Kau Tuhan, betapa baik Kau Tuhan, kasih-Mu yang tak terukur, membuat hatiku tentram. Mari berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa di dalam sorga, ketika kami ada di hari ini, kami sungguh mengucap syukur kepadamu oleh karena kami meyakini Tuhanlah yang sudah menuntun akan hari-hari kehidupan yang kami jalani. Kami menyadari bahwa dalam menjalani kehidupan pemberian Tuhan sungguh tidak mudah. Sebab tidak sedikit pergumulan, tantangan, bahkan cobaan yang diperhadapkan dalam hidup ini. Baik itu dalam kehidupan keluarga, dalam pekerjaan, usaha, pendidikan, dan pelayanan kami, dan lain sebagainya. Sadarlah kami bahwa menjalani hidup tanpa Engkau memang tidak ada artinya, semua akan menjadi sia-sia. Apa yang kami perjuangkan, bahkan pengorbanan kami akan menjadi sia-sia. Maka dari itu ya Tuhan Allah, hal ini menyadarkan kami bahwa sesungguhnya kami sangat membutuhkan Engkau Bapa, untuk memberikan petunjuk bagi kami dalam kami mau melangkah menapaki hari-hari hidup pemberian dari Tuhan. Biarlah kami selaku anak-anak-Mu, umat-Mu ya Tuhan, hidup menurut kehendak-Mu, hidup sesuai apa kata firman. Ini dalam ibadah subuh saat ini, kami hendak mendengar, membaca firman-Mu dalam Alkitab. Kiranya Tuhan akan membuka telinga kami untuk mendengarkan firman, dan hati kami untuk menerima firman, dan melakukannya dalam kehidupan kami setiap hari. Ampuni kami dan kasihani kami ya Tuhan, agar firman yang akan kami dengar dan yang akan kami baca akan memberkati kami dan memberikan kehidupan baru bagi kami. Di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, jadilah kiranya ibadah kami di saat ini. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, adapun firman Tuhan di saat ini, di hari ini dalam kitab Ulangan pasal 26, ayatnya yang ketiga dan ayatnya yang keempat, firman Tuhan berkata, "Dan sesampainya kepada imam yang ada pada waktu itu, haruslah engkau berkata kepadanya, Aku memberitahukan pada hari ini kepada Tuhan Allahmu, bahwa aku telah masuk ke negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyang kita untuk memberikannya kepada kita. Maka imam harus menerima bakul itu dari tanganmu dan meletakkannya di depan mezbah Tuhan Allahmu." Demikian firman Tuhan dalam kitab Ulangan pasal 26 ayat 3 dan ayatnya yang keempat. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, saat ini saya mengajak bagi kita sebagai orang Kristen yang percaya kepada Tuhan untuk mengaku iman kita kepada Tuhan melalui pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa,
kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan di hari ini dalam kitab Ulangan pasal 26 ayat 3 dan ayatnya yang keempat. Ya, tentunya syukur hanya bagi Tuhan yang memperkenankan kita ada di hari ini, bahkan kepada kita pun diberi kesempatan untuk ada dalam persekutuan dengan Tuhan, beribadah kepadanya yang telah memberi kehidupan dan dengan segala berkat untuk kita nikmati. Ya, dalam persekutuan yang beribadah kepada Tuhan di saat ini, kita telah dibekali lewat bacaan firman yang senantiasa akan menuntun kami selaku umat Tuhan untuk hidup sebagaimana yang difirmankannya melalui kitab Ulangan pasal 26 ayat 3 dan ayatnya yang keempat. Ya, saudara-saudara, kitab Ulangan adalah kitab terakhir dari kitab Taurat Musa. Kitab ini berisi amanat perpisahan Musa yang mengulas kembali dan membaharui perjanjian Allah dengan Israel demi angkatan Israel yang baru. Mereka kini sudah mencapai akhir dari pengembaraan di padang gurun dan siap masuk ke perjanjian. Nah, saudara-saudara, sebagian besar angkatan itu tidak mengingat peristiwa keluar dari Mesir, penyeberangan Laut Merah maupun pemberian hukum di Gunung Sinai. Untuk itu mereka memerlukan pengisahan kembali mengenai perjanjian, hukum Taurat dan kesetiaan Allah. Oleh karena itu Musa mengingatkan angkatan Israel yang baru itu tentang perbuatan perkasa dan janji-janji Tuhan, serta menyampaikan kewajiban mereka bertalian dengan perjanjian untuk beriman, taat, serta takut akan Tuhan. Dan sebagai umat pilihan Allah, Israel diharuskan untuk hidup dalam kehendaknya serta mengasihi dan menghormati Dia dengan segenap hati, jiwa, dan kekuatan mereka. Maka dari itu Israel diingatkan untuk mengakui Allah sebagai Sang Pemberi segala sesuatu yang baik. Sang Pemberi segala sesuatu yang baik. Karena itu orang Israel harus membawa hasil pertama dari tanah yang sudah diolah dan yang terbaik. Dengan kata lain, karena Tuhan sudah menepati janjinya kepada orang Israel dengan mendapatkan negeri yang baik, maka umat harus menepati juga janjinya, yaitu harus membawa hasil pertama, dan imam harus menerima dan meletakkan di depan mezbah. Nah, hal menerima dan meletakkan di depan mezbah itu adalah tugas dan tanggung jawab seorang imam. Karena imam adalah orang yang dipilih, imam adalah orang yang diurapi Tuhan untuk bekerja di dalam kemah. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pemahaman tentang membawa hasil pertama di depan mezbah harus disampaikan kembali. Karena ada orang yang tidak lagi membawa dan menepatinya. Nah, gereja harus mengajarkan berulang tentang membawa hasil pertama sebagai ungkapan syukur karena Tuhan Allah menepati janjinya, yaitu anugerah keselamatan di dalam dan melalui Yesus Kristus. Sebagai umatnya yang telah menikmati kebaikan Tuhan dalam hidup ini, maka kita harus tahu dan rela membawa persembahan kepada Tuhan di rumahnya. Nah, setiap orang pasti senang membawa sendiri persembahannya. Suatu kebanggaan tersendiri jikalau persembahan yang kita bawa diterima dan diberkati oleh Tuhan. Sebagai orang-orang yang telah menerima berkat, maka marilah kita mensyukuri berkat Tuhan itu dengan memberi persembahan. Marilah kita membawa persembahan dengan santun, tertib, penuh hormat dan sukacita tanpa paksaan, maka pasti limpahan berkat Tuhan mengalir dalam kehidupan kita. Amin.